pagi, salam. Mari kita kembali membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita bersatu dalam doa minta pimpinan kuasa Roh Kudus dalam pembacaan firman Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari yang indah ini kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan terus nyata, bahkan sudah menyertai kami dalam istirahat tidur kami. Tuhan, kami hendak membaca firman-Mu, kiranya Engkau Allah memberikan kami kemampuan dengan pimpinan kuasa Roh Kudus untuk memahami, bahkan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya, amin. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, kita membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasalnya yang keempat ayat 1-20. Demikian sabda Allah. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu Ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan mereka dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian mengikuti pengikutnya, pengikut-pengikutnya yang ke-12 muridnya itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat apapun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar, tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindas ataupun penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditabur di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya, kekayaan, keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah
ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikian sabda Allah yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan, firman yang kita baca, bagaimana respon hati kita untuk firman Tuhan? Karena respon hati kita menentukan pertumbuhan benih itu. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Itu di ayat yang ke-9, saudaraku dikasihi Tuhan. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Suatu ketika Tuhan sedang berada di atas perahu di tepi danau. Ada banyak orang mengerumuni. Bahkan banyak yang datang untuk mengerumuni dia untuk mendengarkan ajarannya. Tuhan mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Salah satunya adalah tentang seorang penabur. Ini berbicara tentang respon hati setiap orang saat mendengarkan firman Tuhan. Hati manusia digambarkan seperti tanah, dan firman Tuhan adalah benihnya. Dalam perumpamaan ini dinyatakan bahwa ada 4 jenis tanah hati manusia. Yang satu, tanah di pinggir jalan, Markus 4 ayat 4. Kedua, tanah berbatu-batu. Yang ketiga, tanah penuh semak duri. Dan keempat, tanah yang baik. Benih yang ditabur di tanah di pinggir jalan, tanah berbatu-batu dan tanah yang penuh semak duri takkan mengalami pertumbuhan sesuatu yang diharapkan, karena benih itu takkan bertahan lama. Tak dapat tumbuh dengan baik, melainkan lambat laun akan kering dan mati. Tak ada pertumbuhan artinya, saudaraku dikasihi Tuhan, takkan ada buah yang dihasilkan. Padahal yang diharapkan dari sebuah pohon atau tanaman adalah buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baiklah buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saudaraku dikasihi Tuhan, tanah yang di pinggir jalan adalah tanah berbatu-batu, dan tanah yang semak duri adalah gambaran dari hati yang bermasalah yang harus segera dibereskan. Jika tidak segera dibereskan, sekalipun ditaburi benih jenis apapun, takkan ada hasilnya. Firman Tuhan memperingatkan, bukalah bagimu tanah baru. Yeremia 4 ayat 3, saudaraku kasih Tuhan, tertulis di sana. Bukalah bagimu tanah baru. Tanah harus digarap dan diolah terlebih dahulu supaya gembur, dibersihkan batu atau kerikilnya, semak duri dan tanaman liar dicabut, barulah disebut siap ditaburi benih. Tuhan menghendaki setiap orang percaya memiliki tanah hati yang baik, yang ketika ditaburi benih dapat bertumbuh dengan baik dan akan menghasilkan buah. Bahkan buah yang dihasilkannya berlipat ganda. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Markus 4 ayat 20. Bagaimana keadaan tanah hati saudara? Keras, berbatu-batu, penuh semak duri, atau baik? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian saudaraku kasih Tuhan, firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 8. Sehingga mari kita menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga. Kami boleh membaca merenungkan firman-Mu dan terus memperlengkapi kami, dan untuk kami boleh mengalami pertumbuhan-pertumbuhan rohani dan menguatkan iman kami senantiasa teguh di dalam Engkau, terus berakar dan berbuah di dalam seluruh kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan kami memasuki masa-masa Natal. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami senantiasa bersuka cita untuk merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kami yang sudah menyelamatkan kami dari segala kegelapan kepada terangnya ajaib dengan kasih-Nya yang sudah nyata untuk menyelamatkan seluruh dunia, bahkan menyelamatkan setiap umat yang percaya kepadamu. Terpuji Engkau Bapa. Inilah syukur doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon berkat anugerah-Mu, berkat anugerah dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Allah yang kudus. Itulah menyertai kita saat ini terus sampai Maranatha. Haleluya. Amin.